Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr Turki. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saat ini saya ingin membuat video tentang tugas dari metodologi penelitian teknologi informasi, yaitu tentang pembuatan proposal yang sesuai dengan tugas akhir atau skripsi yang saya pilih. Kebetulan tugas akhir atau skripsi yang saya pilih nantinya, ya bukan sekarang ya teman-teman, nantinya itu saya, karena peminatan saya di data science, kurang lebihnya saya akan bergerak di atau memprediksi judulnya penjualan pada layanan transportasi online dengan menggunakan metode regresi linear. Metode penelitian ini saya menggunakan CRISP-DM ya teman-teman ya. Baik, mungkin langsung saja dari penjelasan proposal yang saya buat ini dalam bentuk PowerPoint. Latar belakang di era digital saat ini, pemanfaat kemajuan teknologi digital telah mendorong munculnya layanan transportasi online di Indonesia dan menggantikan moda transportasi konvensional. Kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi tarif menjadikan layanan ini pilihan utama masyarakat. Namun, jumlah transaksi layanan ini seringkali fluktuatif karena dipengaruhi oleh cuaca, hari libur, promosi, dan pola aktivitas masyarakat, sehingga menyulitkan perusahaan dalam membuat keputusan yang akurat. Dan desain konten digital berbasis ICT dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD semakin berkembang. Di era digital saat ini, selanjutnya, untuk mengatasi ketidakpastian tersebut dibutuhkan metode prediksi yang andal. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah regresi linear yang dapat memodelkan hubungan antara variabel bebas dan variabel target. Penelitian Pramesti dan Wiga seperti contoh di tahun 2023 menunjukkan bahwa regresi linear mampu memberikan prediksi transaksi ojek online dan dengan akurasi tinggi. Hal serupa ditunjukkan oleh Nur Khalifah dan kawan-kawan di tahun 2024 dalam prediksi penumpang Transjakarta, serta oleh Juwanta dan kawan-kawan di tahun 2023 dalam prediksi penjualan sepeda motor. Baik, selanjutnya permasalahan yang dihadapi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bagaimana penerapan metode regresi linear dalam memprediksi penjualan pada layanan transportasi online. Yang kedua, seberapa akurat hasil prediksi penjualan yang dihasilkan menggunakan metode regresi linear. Yang ketiga, apa faktor-faktor berpengaruh terhadap volume penjualan layanan transportasi online berdasarkan model regresi linear. Tujuan dalam pembuatan proposal ini yaitu 1. Menerapkan metode regresi linear untuk membangun model prediksi jumlah penjualan atau transaksi pada layanan transportasi online. Mengetahui tingkat akurasi prediksi yang dihasilkan dari model regresi linear dalam memperkirakan jumlah penjualan. Mengidentifikasi variabel-variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan transportasi online, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan operasional dan strategis oleh perusahaan. Di sini ada literatur review dari Tang dan kawan-kawan tahun 2023, yaitu mengembangkan model prediksi inventaris untuk e-commerce lintas negara menggunakan algoritma XGBoost. Model ini dipilih karena akurat, cepat, dan mampu menangani data besar serta fluktuasi permintaan. Dengan data harian dari perusahaan e-commerce, XGBoost menunjukkan kinerja terbaik
RMSE 46,6%, waktu komputasi 9 menit. Hasilnya membantu otomatisasi perencanaan stok, promosi, dan logistik secara adaptif berbasis AI. Di sini ada Lee et al. Di tahun 2024 mengembangkan model prediksi permintaan produk second hand di e-commerce menggunakan Spatial Graph Neural Network atau SGNN. Model ini menangani data kompleks yang memiliki hubungan spasial dan temporal yang sulit ditangani oleh metode tradisional seperti regresi linear atau time series. SGNN membentuk graf dari entitas seperti produk, pengguna, dan lokasi, lalu memproses informasi antar node dengan spatial attention. Data dari platform Avito digunakan untuk melatih model, mencakup teks, gambar, angka, dan lokasi. Hasilnya, SGNN mampu memprediksi permintaan produk secara lebih akurat dibanding pendekatan konvensional. Selanjutnya ada dari Zhong dan kawan-kawan di tahun 2023 mengembangkan model PRP PCA untuk memprediksi permintaan transportasi publik berbasis data real time dengan prinsipal komponen analisis atau PCA. Model ini tetap akurat dan stabil meski data mengandung noise atau hilang, serta efektif menangkap pola permintaan penumpang di lingkungan perkotaan. Next, masih di literature review, ada Liu et al. Di tahun 2021 menggabungkan Artificial Neural Network atau ANN untuk prediksi permintaan dan Mixed Integer Linear Programming atau MILP untuk optimasi jaringan distribusi dalam pendekatan iteratif. Model ini terbukti menurunkan biaya logistik hingga 18% dan meningkatkan layanan dengan menyesuaikan distribusi berdasarkan prediksi yang terus diperbaharui secara dinamis. Lalu selanjutnya yaitu ada Cui et al. Tahun 2022 menggabungkan support vector regression atau SVR dengan Grey-Wolf Optimizer atau GWO untuk memprediksi penjualan otomotif secara lebih akurat. Model hybrid ini mampu menangani data non-linear dan menghasilkan prediksi lebih presisi dibanding metode lain. GWO SVR juga fleksibel diterapkan pada prediksi layanan transportasi online dan pengambilan keputusan strategis. Sekarang yaitu keunggulan metode yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan atau riset problem. 1. Sederhana dan mudah diimplementasikan. Metode ini menggunakan formula linear dasar yaitu Y sama dengan A plus BX yang membuatnya gampang diimplementasikan dan dimengerti bahkan oleh orang non-teknis. Yang kedua, cepat dan efisien. Proses komputasinya tidak memerlukan sumber daya yang besar, sehingga ideal untuk memprediksi data harian atau real time seperti yang dibutuhkan oleh layanan transportasi online. Yang ketiga yaitu mampu mengukur pengaruh masing-masing variabel. Setiap koefisien dalam model regresi menunjukkan besar pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap penjualan. Hal ini sangat membantu dalam menentukan variabel-variabel kunci dalam strategi operasional perusahaan. Yang keempat, cocok untuk data time series. Regresi linear sangat efektif untuk menganalisis data historis yang berurutan berdasarkan waktu yang merupakan jenis data umum pada perusahaan transportasi online. 5. Akurasi tinggi untuk pola linear. Regresi linear terbukti memberikan prediksi yang akurat dalam konteks transportasi online dan publik dengan nilai RMSE dan MAPE yang rendah. Cara kerja sistem yang menjadi area penerapan seperti yang teman-teman lihat di sini ada satu sistem transportasi online, yang kedua data historis dikumpulkan meliputi tanggal waktu, yang ketiga pra pemrosesan data yaitu data dibersihkan, 4 evaluasi model, 5 penerapan hasil yaitu dengan hasil prediksi digunakan untuk merumuskan strategi bisnis serta penyesuaian tarif pemasaran atau optimalisasi penempatan armada pengemudi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.